Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu teknologi hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari komoditas rotan, bambu, dan daun pandan. Pertama-tama, anggota kelompok dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Citra Asmaradini, yang kedua ada Oktariana Putri, yang ketiga ada Imro Atuliafi Azizah, yang keempat Robert Martin Triana, yang kelima ada Christopher Timothy, dan yang terakhir ada Rizky Febriansyah. Lalu dalam pokok bahasan yang kami sajikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada rotan, bambu, dan daun pandan yang terdiri dari pengenalan bahan baku, pemanfaatan bahan baku, teknologi pengolahan, standar produk, dan nilai ekonomi. Tanaman rotan merupakan salah satu tanaman bukan kayu yang tumbuh alami di hutan tropis. Tumbuhan rotan tumbuh menyebar secara alami pada daerah pantai hingga pegunungan pada ketinggian 0 sampai 2900 mdpl, terutama pada daerah yang lembab. Keberadaan taman rotan di Indonesia dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 62 jenis dari total 314 jenis tumbuhan rotan dengan 8 genus. Hal ini juga membuat potensi rotan Indonesia sangat tinggi sehingga kebutuhan akar rotan dihasilkan Indonesia sebesar 85%. Jenis rotan yang sering dimanfaatkan dengan nilai ekonomi yang tinggi adalah rotan dengan genus Calamus dengan Deomonorops. Selanjutnya itu adalah pemanfaatan rotan. Pemanfaatan rotan itu bisa menjadi anyaman, bahan baku industri, dan obat-obatan. Pemanfaatan rotan menjadi anyaman itu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan anyaman tali ternali dan atau alat olahraga. Kemudian itu menjadi bahan baku industri seperti bahan baku industri pewarna dan bahan campuran kosmetik. Selanjutnya itu adalah menjadi obat-obatan karena biasanya yang dijadikan obat-obatan itu adalah rotan jenis jernang yang dapat dimanfaatkan menjadi obat anti diare, antimikrobal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada teknologi pengolahan yang akan disampaikan oleh Oktariana. Teknologi pengolahan pembuatan kursi rotan adalah sebuah teknologi hasil olahan non kayu. Rotan adalah suatu tanaman yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Rotan memiliki sifat yang mudah dibentuk menjadi bermacam produk kerajinan dan mebel. Contohnya furnitur kursi. Umumnya kursi dibuat dari bahan kayu, tetapi pembuatan kursi rotan memiliki keunggulan dibandingkan kayu. Di antaranya kursi rotan lebih ringan, nyaman, dan tahan terhadap kelembapan dibandingkan kursi berbahan kayu. Standar produk rotan. Rotan harus memenuhi standar yang ditetapkan seperti ketahanan terhadap tinggi dan kelembapan, ketebalan, ketahanan, ketegangan, dan produk kerajinan yang dihasilkan harus lolos uji kesehatan dan memang menggunakan bahan yang aman bagi tubuh, tidak terkontaminasi polusi dan lain. Lalu selanjutnya ada nilai ekonomi rotan yang akan disampaikan oleh Rizky. Nilai ekonomi rotan. Produk rotan merujuk pada pentingnya rotan dalam industri dan perdagangan, termasuk nilai yang dihasilkan dari produksi, perdagangan, dan penggunaan rotan. Hal
ini meliputi nilai ekonomi rotan yang menjadi bahan baku pembuatan mebel, kerajinan tangan, dan furnitur rumah tangga, yang mana banyak masyarakat menggantungkan perekonomiannya dari memproduksi produk rotan. Komoditas yang kedua itu ada bambu. Tanaman bambu merupakan salah satu tanaman yang sering dijumpai di Indonesia dengan berbagai kegunaannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Tanaman bambu dapat tumbuh dengan subur pada daerah dataran rendah hingga hutan hujan tropis yang terdapat pada dataran sedang maupun dataran tinggi. Pada suhu 9-36 derajat Celcius dari ketinggian 0 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Terdapat sekiranya 60 spesies bambu yang tersebar di Indonesia dari total 200 spesies dan 20 genus bambu yang ada di dunia. Tanaman bambu umumnya dapat tumbuh alami di dalam hutan serta dapat tumbuh dengan penanaman yang umumnya dilakukan di daerah pedesaan. Pemanfaatan bambu memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat karena memiliki sifat dasar seperti kayu dan bukan kayu yang bisa digunakan untuk seperti konstruksi rumah, jembatan, barang kerajinan, bahan penghara industri alat musik, tirai, peralatan dapur, sumpit, dan lain sebagainya, wood pellet, arang bambu, pulp, dan kertas. Lalu selanjutnya ada teknologi pengolahan bambu yang akan disampaikan oleh Yafi. Baik, berikut ada teknologi pengolahan bambu, pembuatan word relat karena bambu merupakan tumbuhan yang mengandung lignin selulosa. Bambu memiliki sifat-sifat yang positif seperti kuat, ulet, mudah dibelah, dibentuk, dan mudah pengerjaannya. Di samping itu, harganya relatif lebih murah dibanding dengan bahan baku kayu. Pada umumnya, pembuatan wood pellet berasal dari limbah industri, pengrajin kayu, limbah tebangan, dan hasil hutan lainnya, termasuk bambu. Kemudian ada standar produk bambu pada produk briket, yaitu kadar air kering udara atau kaku, kemudian kadar air kering oven atau kaku, kemudian kadar abu, kadar zat mudah menguap, kadar karbon terikat, kemudian nilai kalor. Untuk SNI-nya, 1 SNI 8020 strip 2014 kegunaan bambu, kemudian 2 SNI 7944 strip 2014 bambu lamina penggunaan umum, kemudian SNI 01 strip 4033 strip 1996 rebung bambu dalam kaleng, kemudian yang terakhir SNI 755 strip 22 2011 furnitur bagian 22 kursi tamu bambu. Kemudian ada nilai ekonomi bambu. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya 2001 dalam Linda et al. 2017 di Jawa, bambu memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan sering digunakan untuk keperluan sehari-hari dan komersil. Beberapa jenis bambu yang sering digunakan dalam kerajinan adalah Ginatocoa apus. Nilai ekonomi produk bambu mencakup berbagai aspek, termasuk nilai dari penjualan bambu itu sendiri sebagai bahan baku untuk berbagai produk seperti mebel, alat rumah tangga, alat pertanian, konstruksi, dan kerajinan tangan. Selain itu, nilai tambah dari industri bambu juga melibatkan pendapatan yang dihasilkan dari proses pengolahan, industri, dan penjualan produk bambu. Lalu selanjutnya ada komoditas terakhir yaitu daun pandan yang akan disampaikan oleh Robert Martin. Tanaman pandan atau Pandanus amarylifolius Rox
atau yang sering disebut dengan daun pandan merupakan tanaman monokotil atau tanaman semak liar yang termasuk ke dalam suku Pandanaceae. Tanaman pandan sendiri dapat dijumpai di iklim tropis yang sebagian besar tumbuh pada daerah pesisir pantai. Tanaman pandan memiliki karakteristik daun yang memanjang dengan tepi daun yang bergerigi dan akar yang besar, serta buah yang tersusun di dalam karangan. Tanaman pandan dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah dan pada sinar matahari penuh. Pandan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada pandan wangi, buah merah, Pandanus brosimus, Pandanus julianetil, dan lain sebagainya. Bisa di next. Pemanfaatan daun pandan. Yang pertama ada digunakan sebagai anyaman. Daun pandan sendiri banyak digunakan masyarakat tradisional sebagai produk anyaman tikar, topi, keranjang, pembungkus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan tambahan makanan sebagai daun pandan sendiri banyak digunakan untuk menambah aroma dan rasa pada makanan dan minuman. Yang ketiga ada obat tradisional. Pandan wangi dapat dimanfaatkan menjadi obat herbal seperti obat anti diabetes. Teknologi pengolahan daun pandan. Yang pertama itu ada pembuatan anyaman daun pandan. Anyaman daun pandan sendiri adalah seni tradisional jenis kerajinan tangan. Daun pandan yang sering digunakan adalah daun pandan wangi yang memiliki aroma harum yang khas. Anyaman daun pandan sendiri memiliki keunikan dan keindahan tersendiri yang berasal dari bahan alami dan proses pembuatannya yang secara tradisional dilakukan secara manual. Seni anyaman ini seringkali mewakili warisan budaya dan identitas lokal dari suatu daerah, serta menggambarkan kreativitas dan keterampilan tangan para pengrajin. Anyaman daun pandan dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk termasuk keranjang, tas, topi, alas makan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada standar mutu daun pandan, di mana standar produk daun pandan adalah 9% dari maksimal untuk daun pandan wangi. Berikut beberapa standar produk pada daun pandan sendiri. Yang pertama ada daun pandan wangi banyak memiliki manfaat seperti rempah-rempah, lalu dalam pengolahan makanan seperti pemberi warna dan pemberi aroma pada makanan. Lalu selanjutnya ada daun pandan mengandung flavonoid, polifenol, tanin, saponin, dan minyak atsiri serta alkaloid. Lalu selanjutnya ada pandan ini biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Lalu selanjutnya ada nilai ekonomi daun pandan, di mana pada nilai ekonomi ini daun pandan bukan hanya digunakan untuk meningkatkan aroma makanan saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan kerajinan. Lalu selanjutnya proses penganyaman daun pandan menghasilkan berbagai produk kerajinan seperti tikar, tas, sajadah, dompet, lalu tempat tisu, dan lainnya. Industri anyaman daun pandan sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan prospek yang cerah dengan harga bahan baku yang terjangkau serta kesediaan yang melimpah. Lalu akan dapat ekspor ke luar negeri untuk memperluas jalur perdagangan. Cukup sekian presentasi dari kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.